Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran pada mata kuliah persamaan diferensial yang diampu oleh Ibu Mega Nur Prabawati. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya Ani Kusmaya dari kelompok 8 bersama rekan saya, Yana Amanda Maulani, akan menyampaikan materi mengenai penyelesaian persamaan diferensial dengan menggunakan metode Lagrange. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung ke pembahasan. Baiklah teman-teman, untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan metode Lagrange, yang akan kita lakukan yaitu mengambil persamaan reduksi dari persamaan diferensial yang sudah diketahui. Nah, kita misalkan saja persamaan diferensial yang sudah diketahuinya yaitu dy per dx ditambah pxy sama dengan qx. Untuk mengambil persamaan reduksinya, itu kita tinggal merubah ruas kanan menjadi sama dengan 0. Sehingga persamaan reduksinya yaitu dy per dx ditambah pxy sama dengan 0. Dari persamaan reduksi itu, maka dapat dihasilkan persamaan dy per y ditambah px dx sama dengan 0. Nah, dari persamaan tadi, itu kita tinggal integralkan saja, sehingga integral dy per y ditambah integral px dx sama dengan integral 0. Nah, integral dari dy per y itu hasilnya adalah ln y. Kemudian, nah untuk integral px dx itu kan tetap, berarti kita tulis tetap, sama dengan, nah integral 0 itu sama dengan c atau ln c, ya. Lalu, nah karena di situ ada ln y dan juga ada ln c, maka kita bisa satukan ln dengan ln. Sehingga persamaannya akan menjadi ln y dikurangi ln c sama dengan negatif integral px dx. Nah, karena di sini ln dan ln, maka bisa kita rubah menjadi ln y dibagi dengan ln C1. Oke, C-nya kita sebut saja sebagai C1 ya, supaya mempermudah. Itu sama dengan negatif integral px dx. Nah, setelah seperti itu, maka kita tinggal menghilangkan nilai ln-nya, yaitu dengan cara mengubah terlebih dahulu ke dalam bentuk eksponensial. Ya, betul sekali. Sehingga persamaannya yaitu akan menjadi E pangkat ln Y bagi C1 sama dengan E pangkat negatif integral PX dx. Nah, karena di situ ada E pangkat ln, maka habis, berarti sisa Y per C1 sama dengan E pangkat negatif integral PX dx. Seperti itu ya. Sehingga ketika nanti kita mencari nilai Y, maka Y sama dengan C1 dikali dengan E pangkat negatif integral PX dx. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk mencari nilai dari C1, kita bisa mendiferensialkan persamaan yang tadi, ln Y ditambah px dx sama dengan ln C1. Kita akan turunkan terhadap X, sehingga nanti akan menjadi D per dx ln Y ditambah px dx sama dengan D per dx ln C1. Nah, kemudian kita tinggal turunkan saja. Turunan dari ln Y itu adalah 1 per Y dy dx. Kemudian turunan dari px dx berarti menjadi px. Ya. Sama dengan,
Nah, turunan dari ln C1 itu akan menjadi 1 per C1 C1 per dx. Nah, bisa kita tulis seperti berikut. Lalu, karena koefisien dari dy per dx itu masih 1 per y, nah kita akan buat koefisiennya menjadi 1. Sehingga persamaan ini kita akan kali dengan y. Sehingga nanti hasilnya akan menjadi dy per dx ditambah vxy sama dengan y per c1 dc1 per dx. Nah, kalau misalnya kita teliti persamaan dy per dx ini ya, yang terakhir, itu ruas kirinya sama dengan persamaan yang diketahui atau persamaan awal, yaitu dy per dx ditambah vxy sama dengan qx. Berarti, kalau seperti itu bisa kita tulis y per c1 dc1 per dx itu sama dengan qx. Ya, karena tadi ruas kirinya itu sama seperti dengan ruas kiri di persamaan awal. Nah, kita tinggal substitusikan nilai y tadi. Nilai y tadi itu adalah c dikali dengan e pangkat negatif integral px dx. Sehingga menjadi c dikali e pangkat negatif integral px dx dibagi c1 dc1 per dx itu sama dengan qx. Nah, karena di situ ada c1 dan c1, maka itu akan tinggal bersisa e pangkat negatif integral px dx dc1. Nah, ini dx-nya kita satukan ke ruas yang mengandung unsur x juga, sehingga sama dengan qx dx seperti itu. Sehingga ketika kita akan mencari dc1 itu sama dengan yang e-nya, e pangkatnya kita pindah ruaskan, berarti e pangkat integral px dx dikali qx dx. Karena tujuan kita adalah mencari nilai c1, maka kita akan menghilangkan d-nya terlebih dahulu, yaitu dengan cara diintegralkan. Oke, jadi persamaan ini kita akan integralkan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita integralkan. Nah, integral dc1 itu hasilnya nanti akan c1 sama dengan integral e pangkat integral px dx dikali qx dx, sehingga hasilnya akan seperti ini. C1 sama dengan integral e pangkat integral vx dx dikali qx dx ditambah dengan c. Karena ini merupakan integral tak tentu, sehingga jangan lupa untuk menambahkan c di ujungnya. Nah, setelah itu, nilai C1 ini kita bisa substitusikan ke persamaan Y tadi yang sudah kita dapatkan. Y sama dengan C1 dikali E pangkat negatif integral Px dx. Nah, C1-nya kita substitusikan, sehingga hasilnya akan menjadi Y sama dengan integral E pangkat integral Px dx Qx dx ditambah C itu dikali dengan E pangkat negatif integral Px dx. Nah, supaya E-nya itu kan masih pangkat negatif ya, itu bisa kita pindah ruaskan. Jadi, Y E pangkat integral Px dx sama dengan integral E pangkat integral Px dx Qx dx ditambah dengan C. Jadi seperti itu teman-teman, cara menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan metode Lagrange. Supaya kalian lebih memahami metode Lagrange ini, silahkan teman-teman simak penjelasan dari contoh soal yang akan disampaikan oleh rekan saya, Piana Amanda. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan memaparkan mengenai contoh soal. Contoh soal pertama, tentukan selesaian umum persamaan dy per dx ditambah y dikali kotangan x sama dengan 5 dikali e pangkat cos x. Untuk mencari selesaian umum persamaan ini, kita lihat terlebih dahulu persamaannya. Persamaan di sini telah berbentuk dy per dx ditambah px y sama dengan qx. Maka dari persamaan ini diperoleh
nilai Px sama dengan kotangan X dan nilai Qx sama dengan 5 dikali E pangkat cos X. Untuk mencari selesaian di sini, kita masih membutuhkan nilai dari faktor integralnya atau nilai dari E pangkat integral Px dx. Di mana nilai Px di sini yaitu kotangan X. Kotangan X sama dengan 1 per sin X. Sehingga E pangkat integral kotangan X dx sama dengan E pangkat integral ln sin X sama dengan sin X. Di sini kita telah mengetahui nilai faktor integralnya, nilai Px dan nilai Qx. Maka kita substitusikan ke persamaan Y dikali E pangkat integral Px dx sama dengan integral Qx dikali E pangkat integral Px dx. Setelah disubstitusikan, diperoleh hasil Y sin X sama dengan integral 5 kali E pangkat cos X sin X dx. Y sin X sama dengan integral 5 dikali E cos X d min cos X. Di sini sin X-nya habis dibagi oleh turunan dari negatif cos X. Sehingga kita dapat mengintegralkannya dan diperoleh hasil Y sin X sama dengan negatif 5 dikali E pangkat cos X ditambah C. Maka, selesaian umum persamaan dy per dx ditambah y dikali kotangan x sama dengan 5 dikali e pangkat cos x adalah y sin x sama dengan negatif 5 dikali e pangkat cos x ditambah c. Selanjutnya, nomor 2. Tentukan selesaian persamaan X dikurangi 2 dikali dy per dx sama dengan y ditambah 2 dikali X dikurangi 2 pangkat 3. Sekarang kita lihat persamaan di sini. Persamaan ini belum memiliki bentuk dy per dx ditambah pxy sama dengan qx. Maka persamaan ini kita dibagi dengan x dikurangi 2. Sehingga diperoleh dy per dx dikurangi y per x dikurangi 2 sama dengan 2 dikali x dikurangi 2 pangkat 2. Dari persamaan ini diperoleh nilai px-nya yaitu negatif 1 per x kurangi 2 dan nilai qx-nya yaitu 2 dikali x dikurangi 2 pangkat 2. Sama seperti halnya pada nomor 1, kita cari faktor integralnya atau nilai dari e pangkat integral px dx. Substitusikan nilai px-nya sama dengan e pangkat integral negatif 1 per x dikurangi 2 dx. Diperoleh hasil e pangkat negatif ln x min 2 sama dengan 1 per x dikurangi 2. Nah, di sini kita substitusikan nilai yang telah diketahui ke persamaan y dikali e pangkat integral px dx sama dengan integral qx dikali e pangkat integral px dx. Diperoleh y dikali 1 per x dikurangi 2 sama dengan integral dari 2 dikali x dikurangi 2 pangkat 2 dikali 1 per x dikurangi 2 dx. Y per x kurangi 2
sama dengan 2 integral dari X kurangi 2 dx. Kita integralkan X dikurangi 2-nya, diperoleh Y per X kurangi 2 sama dengan 2 dikali 1 per 2X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah C. Kita buat menjadi Y sama dengan. Sehingga diperoleh Y sama dengan 2 dikali X dikurangi 2 dikali 1 per 2X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah C. Maka, selesaian persamaan dari X dikurangi 2 dy per dx sama dengan Y tambah 2 dikali X dikurangi 2 pangkat 3 adalah Y sama dengan 2 dikali X dikurangi 2 dikali 1 per 2X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah C. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk segala perhatian. Untuk sesi selanjutnya yaitu diskusi. Kepada teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan dari materi yang telah tadi disampaikan, disilahkan melalui WhatsApp group. Terima kasih.